Shalom, selamat malam saudara sekalian. Perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa sedang kita alami pada malam hari ini. Saya percaya setiap kita yang punya kerinduan yang dalam akan menikmati hadirat dan kuasa-Nya. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengawali acara worship itu pada malam hari ini. Bapa Surgawi, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Biarlah yang terbaik yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami merindukan Engkau, kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan kerinduan kami. Engkau mengetahui pergumulan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu kami datang kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Oh, yeah.
baik, teramat baik. Amin, haleluya. Tidak ada Allah yang sebaik Engkau Tuhan. Amin. Yang membuat kami berbahagia, membuat kami senang untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Yes, haleluya. La 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 la. Na 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 na. Na 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 na. Semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya ya ya. Dia yang memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Yeah. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Na 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 na. Semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, Ya ya ya. Dia yang memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan senang, merasa senang. Amin. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Kita mau dipersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah ragukan akan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dia yang menopang kehidupan kita. Dia yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, aku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk lamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi naikkan pujian dengan segenap hati, dengan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh hati, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Amin Tuhan. Biarlah kerinduan kami kepadamu Tuhan semakin dalam. Bukan karena apa yang Kau buat Tuhan, tetapi karena cinta-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan, bahwa hati kami terus melekat hanya kepada Engkau Tuhan. Amin, haleluya, Yesus. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur,
hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Amin, haleluya. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, oh takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Ku percaya, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan indah, segalanya kan indah, segalanya kan indah pada waktunya. Oh Bapa, hanya Engkau kerinduan kami, hanya Engkau yang kami perlu. Hanya Engkau yang kami perlukan. Engkau yang menopang hidup kami. Oh, Engkau yang menyertai kami. Oh, haleluya, haleluya. Hati kami percaya, hati kami percaya kepadamu. Oh,
Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap mari ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Hinaya karara barara 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 baya sakata syakata barara 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 mati. Saya mengundang Bapak Pendeta Buce yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kurara ramaya oh Bapak hirala marara ramaya kurala maya sarara ramaya syakata pakata parara urara rabaya syakata syakata parara Jesus syakara rabaya hinaya karara maya kami rindu Engkau Tuhan, menjamah kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk pengurapan-Mu, untuk pertolongan-Mu kepada kami semua malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan melawat kami. Biarlah pesan Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kami. Setiap kami menerimanya, mengaplikasikannya dalam hidup kami. Tolong hamba untuk mengkomunikasikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Kembali lagi kita belajar bersama-sama. Mari kita memperhatikan Alkitab kita. Saya malam hari ini mau menyampaikan tentang satu tema atau satu topik yang dimana saya memberi judulnya adalah persepsi atau pemahaman atau pengertian atau penafsiran yang salah atau yang keliru. Kita mesti waspada terhadap cara pandang kita. Kita mesti waspada terhadap cara berpikir kita. Kita mesti waspada terhadap penafsiran-penafsiran kita tentang kebenaran, apalagi tentang firman Tuhan. Apa yang kita dengar kita mesti mengkajinya dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita baca kita mesti mengerti dengan sungguh-sungguh. Sebab dengan salah pemahaman, dengan salah pengertian itu akan membawa kita kepada penyesatan atau kepada kegagalan dalam perjalanan iman kita. Mari kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita perhatikan di sana kita mulai melihat bagaimana pengalaman Yesus ketika ia mengajar di orang-orang banyak dengan bersama-sama dengan muridnya dalam perjalanan untuk pelayanan dan mengajar kepada orang banyak. Perhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita lihat dalam ayatnya yang ke-60. Saya akan melihat baca di situ, kita melihat judul perikopnya, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-60 dalam Injil Yohanes pasal 6, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perhatikan ayat yang ke-66 berkata demikian, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang melihat Yesus dan kemudian mendengarkan perkataannya dan kemudian percaya kepada dia begitu saja. Tetapi juga ada orang yang punya pemahaman berbeda dan punya pemikiran berbeda dan kemudian punya pilihan yang berbeda dan punya keputusan yang berbeda karena pengenalan mereka terhadap Yesus. Pertanyaannya kepada kita, apakah Anda dan saya, apakah kita semua mengenal Yesus? Ini pertanyaan yang sederhana saja. Kalau ditanyakan kembali apakah Anda mengenal Yesus? Pertanyaan yang sederhana tetapi jawabannya sulit dan juga bisa berbeda-beda menurut pemahaman saudara. Kalau saya bertanya kepada kita semua, boleh setiap orang menulis dan memberikan jawaban. Bagaimana menurut pemahaman saudara tentang siapa Yesus sebenarnya saudara kenal? Tentu pasti jawabannya berbeda-beda. Siapa menurut pemahaman saudara bahwa Yesus itu seperti apa dalam pandanganmu, dalam kepribadianmu? Oleh karena itu kita melihat bahwa inilah yang terjadi dan Yesus menantang kepada murid-muridnya. Kita tinggalkan dulu bacaan di mana murid-murid yang mengundurkan diri. Kita melihat dalam Matius pasalnya yang ke-16. Kita lihat dulu, ada alasan-alasan yang tentu mengapa orang-orang mengundurkan diri dan tidak mengikuti Yesus. Karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, perhatikan dalam Matius pasal yang ke-16, kita perhatikan ayatnya yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea di Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, saudara perhatikan, dari sikap orang banyak pada waktu Yesus mengajar, pemahaman mereka tadi kita baca dalam Injil Yohanes, mengapa banyak orang mundurkan diri? Karena Yesus mereka telah memikirkan, mereka mempunyai pandangan tetap Yesus. Bahkan saudara lihat dari Yohanes, dari perikopnya yang sebelumnya, Yesus memberi makan berapa ribu orang? 5.000 orang. Dan juga ada memberi makan 4.000 orang. Tapi kita lihat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka makan roti dan melihat mujizat terjadi dan roti banyak. Dan banyak ikan dan orang menjadi kenyang. Dan kemudian Yesus menyeberang dengan murid-muridnya dan pergi ke daerah Kapernaum. Orang banyak berbondong-bondong dan mengikutinya. Mereka mencari dia. Dan sampai kemudian mereka bertemu dengan dia di seberang danau. Dan mereka bilang, kami mencari engkau. Yesus berkata kepada mereka, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda dan mujizat. Bukan karena kamu mendengarkan perkataanku. Kamu mencari aku karena kamu makan roti sampai kenyang. Mereka mencari Yesus karena untuk perut mereka. Mereka cari Yesus karena untuk kebutuhan jasmani mereka. Mereka cari Yesus untuk kebutuhan fisik mereka. Itulah yang menjadi alasan mereka mencari dan berusaha untuk mengikuti Yesus. Dan mereka mengikutinya dalam perjalanan dan mengejarnya karena tuntutan jasmani mereka, karena tuntutan kedagingan mereka. Karena itu ketika Yesus mengajar mereka dengan berkata, kamu makan roti ini kamu akan lapar. Kamu makan roti ini kamu juga akan mati. Tapi kalau kamu makan roti yang akan kuberikan kepadamu, kamu akan hidup kekal. Dagingku adalah roti hidup. Bahwa aku adalah roti hidup, roti yang datang dari sorga. Nah, pengajaran ini keras. Mereka sangat salah mengerti. Mereka salah menafsirkan. Nah, oleh karena itu, ketika mereka mendengarkan pengajaran tentang roti yang dari sorga, Yesus merumpamakan bahwa roti yang kamu makan kamu akan lapar, tetapi roti yang dari sorga akan membawa kamu kepada keselamatan. Dan pengajaran-pengajaran inilah yang membuat mereka tidak menerima, sehingga mereka berkata bahwa ajaran ini keras, siapa yang bisa menerimanya? Dan kemudian mereka kecewa dan meninggalkan dan mengundurkan diri dan tidak mengikuti Yesus. Ini pengalaman contoh kita melihat bahwa salah penafsiran, salah pemahaman, salah cara pandang akan membuat perjalanan orang mengiringi Tuhan akan gagal satu waktu. Tapi kita melihat, oleh karena itu Yesus bertanya lagi kepada murid-muridnya. Dia merasa bertanggung jawab untuk menyeleksi, untuk mengoreksi para muridnya. Dia bertanya kepada murid-murid, kalau menurut orang banyak siapa aku? Dan orang berkata bahwa engkau adalah salah seorang nabi. Ada yang bilang Elia, ada yang macam-macam memberikan penafsiran. Tetapi Yesus kemudian memberikan pertanyaan yang langsung tertuju kepada murid-muridnya sendiri. Dia bertanya, menurut kamu, menurut pemahamanmu, menurut pengertianmu, menurut cara pandangmu, menurut keyakinanmu, menurut imanmu, siapa aku? Dan saudara tahu Petrus dengan spontanitas tampil sebagai juru bicara. Dan Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, dan kemudian Yesus berkata, syukurlah Tuhan menyatakan itu kepadamu. Dan engkau akan menerima. Dan luar biasa kita melihat apa yang Tuhan berkata kepada Petrus, luar biasa. Tetapi saudara perhatikan. Ayat 21 dalam Matius 16 berkata demikian. Kita akan baca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perhatikan ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, engkaulah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu perhatikan, kita baru saja melihat statement dari Petrus ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi kemudian ketika Yesus menyatakan proses untuk tujuan kehadirannya di dalam dunia sebagai Mesias yang datang, yang diurapi, yang mengalami proses untuk pembebasan, proses untuk pengampunan dosa, proses untuk pembebasan manusia dari belenggu dosa. Itu ketika Yesus mulai menyatakan yang sesungguhnya kepada murid-muridnya, mereka tidak menerimanya. Kenapa? Karena pemahaman mereka belum sampai. Karena mereka tidak mengerti. Mereka mengenal Yesus seperti juga orang banyak. Orang-orang banyak yang 5.000 orang mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, melihat Yesus sebagai sumber berkat jasmani. Sebagai sumber yang mengenyangkan perut mereka. Sebagai sumber yang memenuhi kebutuhan mereka. Yohanes dan murid-muridnya juga melihat, Petrus dengan murid teman-teman lain melihat bahwa Yesus, pernyataan Petrus adalah Mesias yang diurapi. Tetapi dalam konteks Yahudi, bahwa orang yang diurapi adalah orang yang pilihan Tuhan, orang yang milik Tuhan, orang kepunyaan Allah, orang yang mendapat jabatan khusus, orang yang akan melakukan hal yang khusus. Tetapi itu diidentikan sama dengan pengurapan terhadap raja-raja Israel. Karena orang yang mendapat dalam tradisi Yahudi, orang yang mendapat pengurapan adalah hanya raja dan imam. Menerima pengurapan sebagai jawaban mereka, sebagai tanggung jawab mereka di dalam kepemimpinan. Dan itu atas pilihan Allah. Dan kita melihat Petrus menjawab, engkaulah Mesias yang diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Dan dalam terjemahan dalam bahasa Yunani, Mesias atau Tuhan yang diurapi. Dan mereka arti dalam Yunani dikatakan Kristus atau Kristos atau Kristus. Itulah yang menjadi salah satu gelar dari Yesus. Dikatakan Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Nah, pengurapan ini adalah pengurapan karena misi Allah ke dalam dunia. Nah, saudara, Petrus dengan teman-temannya memahami bahwa pengurapan ini adalah raja. Raja yang akan datang memerintah. Raja yang akan datang untuk memimpin Israel. Raja yang akan duduk dalam singgasana. Dan mereka berpikir dalam pandangan fisik, pandangan jasmani, dalam pemikiran mereka secara pemerintahan duniawi. Seperti Raja Saul, kemudian Raja Daud, dan Raja Salomo, dan raja-raja Israel yang lain. Inilah pemahaman mereka, mengenal Yesus seperti itu. Walaupun Petrus sendiri berkata, engkaulah Mesias yang diurapi. Tetapi untuk menjadi raja dan memimpin Israel atau Yahudi di dalam konteks duniawi. Darah keliru. Padahal itu bukan tujuan utama Yesus lahir. Yesus datang ke dalam dunia, mati dan disalibkan. Tujuan utama adalah pembebasan. Amin. Tujuan utama adalah pengampunan dosa. Yesus menyelesaikan hukuman dosa yang akan ditimpakan kepada manusia dan kepada dunia ini. Karena itu dia hadir untuk menyelesaikan misi ini. Sebagai Mesias yang diurapi, datang untuk menyelamatkan orang Yahudi, orang dunia, seluruh dunia dari belenggu dosa. Orang yang diurapi mendapat tugas khusus.
sebagai wakil dari Allah untuk melaksanakan misinya di dunia. Nah, pandangan ini, pemahaman ini yang benar. Ini tujuan utama adalah pengampunan dosa. Itulah. Tapi saudara melihat apa yang terjadi. Proses untuk menuju kepada hal ini dibantah oleh murid-muridnya, khususnya Petrus. Dan saudara tahu ketika Yesus menyatakan anak manusia akan pergi ke Yerusalem, akan dianiaya, akan menderita, akan dipukuli, akan ditolak oleh ahli Taurat, para imam dan tokoh, mengalami penganiayaan, penderitaan. Petrus tidak terima. Dia menarik Yesus ke samping dan dia menegur. Tapi Yesus berkata, "Hai iblis, engkau satu batu sandungan kepadaku. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Manusia berpikir tentang hal-hal jasmani. Karena itu manusia melihat Yesus dan percaya kepada Yesus. Ada banyak orang Kristen yang percaya Yesus karena melihat dalam pandangan jasmani, bahwa Yesus adalah sumber kebutuhan jasmani. Betul. Tidak salah, itu juga benar. Bahwa Yesus juga memberkati kita untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tuhan memberkati kita untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah pembebasan dari dosa. Itu tujuan utama. Karena Yesus juga mengajar, Bapak Ibu perhatikan. Alkitab berkata Yesus mengajar orang banyak tentang hal-hal rohani. Dan setelah itu dia memberi mereka makan. Kebutuhan jasmani penting. Tetapi kita jangan salah menafsirkan tujuan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Amin. Tujuan kehadiran Yesus di dalam pribadi kita. Pemahaman kita, cara pandang kita, keyakinan iman kita harus tepat sesuai dengan ajaran firman Tuhan. So, kalau tidak tepat, saudara pasti akan kecewa. Kalau saudara kita memikirkan melihat pandangan Yesus dalam kekristenan, kita menjadi orang Kristen, kita mengikut Yesus karena kebutuhan-kebutuhan lahiriah, tinggal hitung waktu kapan saudara akan mundur dari persekutuan. Kapan saudara akan mundur dari gereja, kapan saudara akan tinggal di rumah, kapan saudara akan tidak beribadah, dan kapan saudara tidak mengikuti Yesus lagi. Seperti Injil Yohanes tadi kita baca, bahwa pengajarannya membuat sampai banyak orang mengundurkan diri. Kenapa mereka mengundurkan diri? Karena mereka salah menafsirkan tentang roti yang mereka makan. Sampai mereka kenyang. Karena itu ketika Yesus pergi menyeberang danau, mereka mengikuti dia dan mencari dia. Karena tuntutan jasmani mereka. Tapi ketika Yesus mengajar mereka tentang roti yang kamu makan ini, kamu akan lapar dan kamu akan mati. Tetapi kalau kamu makan roti yang kuberikan kepadamu, akulah roti hidup. Mereka merasa, wow, kanibalis, kita bisa makan daging manusia. Salah pengertian, salah penafsiran. Yang membuat mereka berkata perkataan ini keras. Siapa yang bisa menanggungnya? Dan kemudian Alkitab berkata mulai dari saat itu banyak orang mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri karena apa? Alasan pemahaman mereka yang keliru. Bahwa mereka menafsirkan Yesus dalam hidup mereka sebagai suplai untuk kebutuhan jasmani. Itu tidak salah, itu benar. Tapi saudara tahu hal yang prinsip, itu bonus. Yang prinsip adalah dia sebagai Tuhan dan Allah. Dan dia datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Allah mengutus Yesus sebagai penebus dosa. Ialah tujuan itu yang menjadi tujuan utama. Petrus menyatakan engkaulah Mesias yang diurapi. Bukan menjadi raja di Yerusalem yang akan memimpin bangsa Israel atau orang Yahudi secara kerajaan duniawi. Tetapi memimpin orang Yahudi dan orang Israel bahkan dunia keluar dari belenggu dosa. Dia raja keselamatan. Dia raja pembebasan. Jadi mengapa orang-orang kecewa? Karena mereka salah pandang terhadap kehadiran Yesus. Yesus menyelesaikan dosa itu lebih hebat daripada menjawab kebutuhan jasmani kita. Tapi Bapak Ibu maaf saya mau berkata, ada banyak orang yang kecewa dan tidak mau beribadah.
Ada banyak orang yang kecewa dan mulai mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena doa mereka tentang tuntutan-tuntutan hal-hal jasmani. Mereka berkata Tuhan tidak menjawab. Mereka berdoa untuk kesembuhan dan mereka tidak sembuh-sembuh. Kemudian mereka bilang, saya tidak percaya Tuhan tidak sembuhkan aku. Saya berkata kepada saudara dan kepada kita semua, bagaimana kesembuhan itu dapat identik dengan pembebasan dosa. Nilainya sangat rendah kesembuhan jasmani daripada pembebasan dosa. Lebih hebat. Karena itu pembebasan dosa lebih penting daripada kesembuhan secara jasmani. Ada orang yang berdoa untuk usaha ataupun dengan bisnis secara ekonomi. Mereka kecewa bahwa mereka berdoa untuk sumber daya ekonomi mereka ditingkatkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Tetapi seolah-olah doa itu tidak terjawab dan mereka kemudian tidak hadir dan mengikuti Yesus lagi. Mereka kecewa karena mereka berkata, Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita tetap menjadi begini-begini saja, bahkan mungkin kita miskin. Wahai saya mau berkata, bagaimana kita menyamakan antara kebutuhan jasmani dengan pembebasan dosa. Nilainya terlalu besar. Kebutuhan jasmani nilainya kecil. Saudara, kita tidak bisa menukar keselamatan ini dengan hal-hal lahiriah. Ada orang yang berdoa untuk promosi jabatan. Tidak dipromosi-promosi, kecewa dan kemudian tidak beribadah. Tuhan tidak menjawab aku. Karena apa? Memandang Yesus sebagai sumber untuk menjawab kebutuhan jasmani. Ini benar juga. Tetapi kalau kita terus di sana, kita salah. Karena kita salah menempatkan Yesus dalam pola pikir kita. Kita salah menempatkan Yesus dalam cara pandang kita. Kita salah menempatkan Yesus sebagai orang yang menyelamatkan kita dari dosa dan dari belenggu maut. Ini lebih penting dan lebih berharga daripada hal-hal lahiriah. Saudara, kita tidak boleh menukar hal-hal lahiriah yang kita mengalami kegagalan di dalamnya dengan karya keselamatan yang begitu luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu Yesus menegur Petrus dengan keras. Karena Petrus bilang tidak boleh hal itu terjadi. Yesus berkata, Petrus engkau keliru, salah. Karena aku harus menanggung penderitaan itu supaya engkau dibebaskan daripada penderitaan. Amin. Kita memang akan menderita. Tetapi Tuhan bilang kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Jadi inilah yang kita perlu belajar. Jadi saudara lihat. Petrus baru menyatakan engkaulah Mesias. Tapi kemudian Yesus menyatakan penderitaannya untuk pengampunan dosa. Petrus protes dan menegur. Karena itu Yesus marah dan menegur dia dengan keras. Cara berpikirmu bukan tentang apa yang Allah kehendaki. Tetapi yang manusia pikirkan. Kita sering terjebak di dalam konsep cara pikir kita. Kita salah menafsirkan tentang karya Tuhan. Saya mau katakan bagi saudara, salah penafsiran, salah pemahaman, salah pengertian, kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Supaya kita tidak tinggal dalam konsep-konsep pemikiran yang keliru. Karena kalau kita tinggal dalam pandangan yang keliru, satu waktu kita mendapat tantangan, kita akan mundur. Satu waktu kita diuji, kita akan mundur. Satu waktu kita diberikan pengajaran yang sesungguhnya, kita akan mundur. Kenapa? Karena cara pandang kita terhadap Yesus adalah keliru. Dan itulah yang menyebabkan mengapa banyak orang meninggalkan ajaran yang sehat. Mengapa banyak orang meninggalkan ibadah atau meninggalkan Yesus? Karena salah pengertian, karena salah menafsirkan, karena kepentingan jasmani melebihi hal yang utama, yaitu hal rohani. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita memandang Yesus sebagai sumber kebutuhan rohani kita. Amin. Kita mesti merubah bahwa Yesus adalah sumber kebutuhan rohani. Meskipun jasmani mengikutinya, tetapi yang utama adalah kebutuhan rohani. Di mana dia datang untuk menyelesaikan kutuk dosa.
menyelesaikan, menjadi jalan dan menjadi juru selamat itu lebih penting daripada menjadi juru tukang masak roti, tukang beri makan roti, juru memberi makan, memberi minum, juru untuk memberi ekonomi, memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Itu bagian atau dikatakan bonus. Yang utama adalah dia hadir untuk memberikan kebebasan dan keselamatan bagi kita. Karena itu mari kita belajar sungguh-sungguh saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa alasan Yesus menegur Petrus supaya Petrus kembali berpikir bahwa Yesus harus pergi menderita. Yesus harus pergi dianiaya. Yesus pergi ke Yerusalem dan mengalami banyak hal. Dan saudara-saudara perhatikan. Tetapi murid-muridnya tidak mengerti juga. Jadi pada waktu Yesus ditangkap dan eksekusi, Petrus juga di taman itu waktu malam itu dia berkata begini. Sekalipun mereka ini semua lari, aku tidak akan lari. Aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Ini luar biasa Petrus. Pernyataannya demikian. Kenapa? Karena dia memahami bahwa Yesus itu adalah orang yang menurut dia itu pelindung, itu penolong. Dan ketika datang kejadian Yesus ditangkap dan dibawa, lari semua, termasuk Petrus juga lari. Bukan saja lari, sampai ditantang malam hari itu oleh seorang wanita. Engkaulah ini adalah muridnya. Dia katakan aku tidak kenal dia. Loh, kenapa? Petrus yang menyatakan engkaulah Mesias. Petrus katakan engkaulah yang diurapi dari Tuhan. Petrus yang mengatakan engkau adalah anak Allah yang hidup. Tapi saudara lihat, dia bisa berkata kepada Tuhan, jangan hal itu terjadi. Petrus, Tuhan menegur dia. Tapi dia juga berkata kepada orang-orang yang menantang dia, aku tidak kenal dia. Ketakutan. Tidak berani untuk berkata benar. Saya kata demikian. Dan kita lihat, dia juga sama lagi Petrus. Ketika Yesus sudah mati dan dikuburkan, dia pergi, bangkit naik ke surga. Sudah melihat kebangkitan, terjadi kebangkitan. Sudah melihat, tapi dia bisa berkata begini, sudahlah kita menunggu, tidak ada apa-apanya. Aku akan pergi untuk menangkap ikan. Aku akan kembali ke Galilea. Dan murid-muridnya berkata, kami ikut engkau, kita pergi. Sepertinya mereka mengikut Yesus tidak ada apa-apanya. Seperti kebangkitan Yesus tidak ada apa-apanya bagi mereka. Dan mereka pergi. Karena itu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Di tepi danau. Dan Yesus berkata, Petrus, mari makan karena semuanya sudah tersedia. Tidak punya apa-apa. Karena itu mereka pergi untuk mencari kebutuhan hidup mereka. Apakah Tuhan tidak hadir untuk menyediakannya? Dia datang dan menyediakan kebutuhan mereka. Karena itu dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mesti membenah cara berpikir kita tentang Tuhan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kecewa terhadap Tuhan, inilah konsep, inilah alasan kita untuk memberitahukan dan mengajar dan mendorong dan mengingatkan terus. Baik kepada mereka maupun kepada diri kita sendiri. Kita tahu, jangan menempatkan Yesus dalam pikiran, dalam hati kita. Sebagai sumber untuk menjawab, saya ulangi lagi. Sebagai sumber untuk menjawab kebutuhan jasmani kita. Tetapi Yesus adalah sumber penyelamat kita. Yesus adalah sumber keselamatan.
Karya keselamatan itu lebih hebat, lebih penting daripada kebutuhan yang lain. Meskipun itu kita perlu dan Tuhan tahu selama kita masih hidup dalam dunia kita membutuhkan hal-hal jasmani. Tapi jangan ditukar dengan alasan-alasan kegagalan hal-hal jasmani. Saudara menolak Yesus yang di dalamnya adalah sumber keselamatan. Kalau saudara menolak Yesus, saudara meninggalkan Tuhan. Saudara meninggalkan karya keselamatan yang telah diperjuangkan bagi diri saudara sendiri. Karena itu tiap-tiap orang mesti memahami ini betul-betul. Berpikir betul-betul. Mempunyai pandangan yang serius untuk menanggapi ini. Supaya ketika saudara gagal dalam hal-hal jasmani, saudara tahu bahwa keselamatan itu lebih penting daripada semuanya. Jadi kalau ekonomi saudara lagi goncang, saudara berkata kepada dirimu, Yesus, pengampunan dosa lebih penting dari kegagalan ini. Kalau saudara gagal di dalam usaha bisnis saudara katakan, Tuhan, keselamatan itu lebih penting dari kegagalan ini. Itu yang penting supaya kita memahaminya. Apapun saudara dibully orang, saudara dikhianati orang, saudara tetap ada di dalam gereja. Saya memahami konflik itu terjadi di dalam gereja dan orang punya pilihan satu. Lebih baik aku tidak ke gereja daripada aku ke gereja. Daripada aku melihat orang-orang ini, aku tidak mau ke gereja. Saya katakan saudara jangan menukar konflik-konflik internal yang masalah perkara-perkara duniawi dengan persekutuan dengan Tuhan karena karya keselamatan. Berkat dalam komunitas itu berbeda. Lebih besar daripada berkat karena Allah sendiri. Tinggal sendiri. Saudara saya ulangi ini lagi. Mari kita membenah cara pandang kita dalam mengiring Tuhan. Saudara lihat saya mau tutup dengan satu kisah. Dan saudara baca di Alkitab kisah itu sendiri. Tentang pernyataan penampakan Yesus di atas gunung. Ketika Tuhan di atas murid-murid dengan Yesus di atas gunung. Maka Tuhan berubah wajahnya, Yesus berubah wajah. Mereka melihat kemuliaan Allah bersinar. Petrus melihat ada Elia dan ada Musa berbicara dengan Yesus. Petrus bilang begini, Guru, bolehkah aku membangun 3 kemah? 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Maksudnya apa? Supaya kita tinggal di zona nyaman ini. Saudara lihat, inilah pemikiran. Kalau orang melihat kemuliaan Tuhan dan kemudian menafsirkan dalam konteks jasmani, secara keliru. Karena kemuliaan Allah itu bersangkutan, itu punya hubungan erat dengan karya keselamatan. Kemuliaan Allah dinyatakan, saudara lihat bahwa Allah sanggup menyatakan sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Kemuliaan Allah dinyatakan bahwa Yesus itu lebih hebat dari siapapun. Menyatakannya kepada murid-murid. Pak Petrus lihat bahwa kamu lihat ini kemuliaan Allah. Tuhan hebat. Ini hal-hal rohani. Ini hal-hal spirit yang membangun semangat kita untuk tetap percaya dan mengiring Tuhan. Luar biasa. Tapi Petrus menafsirkannya dengan berkata, aku membangun tenda, kemah untuk engkau, untuk Elia dan untuk Musa. Pengertiannya apa? Supaya tetap tinggal di dunia. Tetap tinggal dalam zona nyaman. Dan Petrus juga tetap dengan murid-muridnya ada di situ. Tuhan bilang tidak. Karena itu dalam percakapan tiba-tiba Musa dan Elia tidak ada dan mereka melihat Yesus sendiri. Dan Yesus turun dengan mereka dari gunung, dia katakan, jangan katakan ini kepada orang lain. Kita diajar untuk hal-hal rohani. Kita diajar untuk pemahaman-pemahaman rohani. Tapi jangan tukarkan pemahaman rohani dengan hal-hal jasmani. Jangan memperkarakan, maksud saya begini, jangan perkarakan perkara-perkara duniawi dengan hal rohani. Hal rohani adalah pembebasan. Hal rohani adalah kemerdekaan. Hal rohani adalah penebusan dosa terhadap hidup kita.
itu lebih berharga, nilainya lebih besar daripada kegagalan-kegagalan duniawi yang kita alami, daripada kebutuhan-kebutuhan jasmani yang kita alami. Maksud malam hari ini supaya kita punya paradigma yang benar. Jangan salah menafsirkan kehadiran Yesus dalam hidup saudara dan saya. Jangan salah berpegang mengikuti Dia dengan konsep duniawi, tapi engkau mengikutinya karena pengampunan dosa. Amin. Katakan kepada Tuhan, kalau aku gagal dalam bidang yang lain, pengampunan dosa lebih penting dari semuanya. Kalau aku gagal dalam semuanya, pengampunan dosa lebih berharga daripada semuanya. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita untuk tetap ada di dalam Dia. Meskipun tantangan dan goncangan terjadi, kita tetap bersama Yesus. Yesus menantang Petrus dan murid-murid, Dia katakan, kamu tidak pergi seperti orang lain meninggalkan aku. Petrus berkata, kepada siapa kami pergi? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Mu malam hari ini menolong kami. Untuk mempunyai paradigma yang benar, pemahaman yang benar. Ampuni kami kalau selama ini kami berpikir bahwa Engkau adalah sumber kesembuhan, itu benar. Engkaulah sumber ekonomi kami, itu juga benar. Engkaulah sumber kebutuhan jasmani, itu juga benar. Tapi semua itu bukan yang utama dan bukan satu-satunya. Engkaulah sumber keselamatan bagi jiwa kami, itu yang penting. Engkaulah pengampunan dan yang mengampuni kami dari segala dosa, itu lebih berharga. Karena itu tolonglah kami Tuhan supaya tidak menukar karya keselamatan ini dengan alasan-alasan hal-hal duniawi untuk meninggalkan Engkau atau tidak setia kepadamu. Tolong kami untuk tetap setia kepadamu karena karya keselamatan. Tolong kami untuk setia kepadamu karena karya pembebasan. Tolong kami untuk setia kepadamu karena keselamatan yang Engkau bawa untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini menangkap rema daripadamu supaya ketika kami ditantang orang bagaimana mengenal Engkau, kami katakan aku mengenal Yesus dan percaya kepadanya karena Ia mengampuni dosaku dan menyelamatkan aku dari belenggu maut ini. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan saudara dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan menolong engkau. Tuhan memandang wajah dan memberkati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya dalam nama Yesus. Amin.